Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muarif Awab di official YouTube channel pecinta hewan ternak di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara beternak entok dengan sistem pembibitan. Ini adalah indukan yang paling lama saya pelihara. Indukan ini sudah banyak menghasilkan keturunan, termasuk entok yang saya pelihara ya. Mungkin di video sebelumnya sudah saya sering share. Nah, itu adalah keturunan dari indukan ini. Ya, karena ini indukan yang menurut saya paling bagus karena setiap kali bertelur kurang lebih 12 sampai 17 telur, alhamdulillah jadi semuanya atau telurnya fertil. Nah, karena dari kualitas indukan yang bagus, oleh karena itu keturunannya pun akan bagus. Nah, ini adalah indukan yang ada di rumah ya. Ini karena bulan puasa kemarin ya, lebaran kemarin sudah saya jual, jadi ini adalah sisa indukan yang ada di rumah yang sedang mengeram dan ada yang bertelur. Ada 3 indukan, ada 1 pejantan dan 3 ekor bebek. Ini adalah indukan yang lebih dahulu mengeram, ada 15 butir telur yang sudah saya cek, alhamdulillah fertil semua. 15 butir telur ini dierami oleh indukan kurang lebih 1 bulan ya. Ada 13 butir telur entok dan 2 butir telur bebek ya. Nah, nanti kita lihat selama 1 bulan penuh. Nanti akan saya share lagi videonya dengan anakan yang sudah menetas. Karena kalau misalkan kita memelihara entok kudu sabar, karena prosesnya itu dalam pembibitan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang peternak harus sabar, harus tanggung jawab, dan harus lebih peduli tentang bagaimana cara merawat, bagaimana cara memberikan makan kepada hewan ternak ya. Nah, ini indukan yang tidak terlalu agresif. Ketika saya cek telurnya, alhamdulillah tidak terlalu galak. Biasanya ada indukan yang sangat agresif, ketika saya memegang atau mengambil telur entok langsung dia menyerang ya. Tapi karena saya sudah terbiasa dan saya sudah kebal dengan gigitan entok, gigitan angsa, dan gigitan ayam, jadi buat saya biasa saja ya. Tapi kalau misalkan ada yang belum terbiasa, jangan coba karena lumayan sakit ya. Nah, ini adalah sisa hewan ternak saya yang ada di rumah. Ada 2 ekor angsa atau sepasang ya, 1 pasang angsa. Ini 1 pejantan entok yang bobotnya lumayan besar ya. Ini sedang bermain di halaman ya. Memang belum waktunya saya kasih makan. Nanti menjelang sore akan saya beri pur atau makanan yang mengandung protein. Nah, ini salah satu usaha sampingan saya di bidang peternakan. Alhamdulillah setiap bulannya bisa menghasilkan rupiah, dan setiap tahunnya juga alhamdulillah pemasukan dari penjualan hewan ternak itu cukup bagus dan bisa menambah tabungan ya. Nah, jadi kalau kita ingin beternak jangan setengah-setengah, kita coba pelan-pelan. Karena kalau orang ingin melakukan usaha ya, karena sukses itu butuh proses ya, tidak instan. Jadi kita harus sabar, harus disiplin dalam memberikan makan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hewan ternak. Nah, ini adalah hari ke
ketujuh ya, tapi ini indukan ini belum belum mengeram. Ini masih proses bertelur. Ya saya kurang tahu nanti sampai sampai berjumlah berapa nih telur yang akan dierami ya, karena sudah saya cek ini telur yang ada kurang lebih 20 butir ya, mungkin 20 butir lebih yang sudah saya cek ya. Mudah-mudahan dari telur yang ini bisa menghasilkan anakan entok yang bagus dan berkualitas ya. Nah ini adalah lokasi kandang yang memang setiap harinya saya berkomunikasi dengan hewan-hewan ternak saya ya, selalu memberikan makan setiap pagi, siang, bahkan sore ya. Ini adalah tempat dimana saya berwirausaha ya, memanfaatkan lahan kosong yang ada di rumah dengan beternak ya. Jadi saya ingin mencoba ya melakukan usaha sampingan saya di bidang peternakan, karena saya berawal dari hobi dengan hewan-hewan unggas, dan sampai sekarang alhamdulillah dengan hobi yang sudah saya jalankan, kalau dihitung bisa sudah berapa tahun ya, kurang lebih dari SD ya, mungkin dari 7 tahun, umur 7 tahun sampai sekarang ya, lumayan lama ya saya berkecimpung di hewan ternak. Nah ini kalau kita perhatikan dalam beternak memang ada kalanya hewan mengalami sakit, hewan mengalami terkena virus dan lain sebagainya. Jadi saya kalau misalkan ada hewan ternak saya mengalami sakit atau mengalami terkena virus, saya tidak terlalu ambil pusing ya, karena kita tidak bisa melawan yang namanya penyakit atau tidak bisa menghentikan ada virus ya. Jadi ketika hewan itu memang terjangkit virus ya, saya sih biasa aja, nggak panik gitu, karena memang tidak terlalu tidak terlalu memprioritaskan kalau misalkan hewan sakit harus dikasih vaksin, harus dikasih obat gitu. Tapi kalau memang hewan itu bisa bertahan, hewan itu masih bisa diobati ya mudah-mudahan dia akan terus bertahan dan bisa hidup ya sampai dia bisa berkembang biak. Biasanya saya melakukan pembibitan di kandang ini ada kurang lebih 10 ekor indukan ya, karena waktu lebaran kemarin itu sudah saya jual kurang lebih ada 20 ekor indukan yang saya jual ya, karena dari harga sih ya, dari harga lumayan bagus ya, makanya momen yang sangat penting ini ya saya relakan, saya ikhlaskan hewan ternak saya jual ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menyambung atau bisa menambah kembali hewan-hewan ternak saya ketika nanti hewan ternak ini dierami, telur-telur dierami dan bisa menetaskan anakan entok. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencoba beternak di bidang ternak ya, atau di bidang pertanian dan lain sebagainya, kita kudu memang harus sabar ya, karena kalau orang mau sukses itu kuncinya harus sabar, harus mengikuti proses ya, atau mengikuti alur yang sudah kita pahami sebelumnya. Karena ciri-ciri orang sukses itu dia mau terus belajar, mau terus mencoba ya, dan tidak takut gagal ya. Kalau misalkan kita gagal terus kita berusaha lagi ya sampai kita benar-benar berhasil ya, biar kita merasa puas dan yakin kalau kita tuh bisa dan mampu. Dan saya pun sudah melakukan hal itu, dan saya merasa ini adalah bidang saya
di bidang peternakan yang sudah saya jalankan puluhan tahun. Jadi saya sudah apa namanya sudah tahu bagaimana trik cara beternak entok, beternak hewan unggas ya. Nah, ini adalah bebek hibrida yang sedang mengerami telur ayam. Ini kurang lebih ada 30 telur ayam yang sedang dierami oleh bebek hibrida. Karena ini bebek pertama kali bertelur, telurnya tuh kecil ya. Jadi saya yakin kalau misalkan dierami pun tidak jadi. Ya, jadi telurnya saya ambil ya, saya keluarkan, saya ganti dengan telur ayam dan telur entok. Jadi saya satukan. Tapi ya, alhamdulillah bebek hibrida ini mau mengerami telur ayam dan telur entok. Biasanya ada hewan yang tidak mau mengeram berkali-kali. Ini adalah bebek hibrida yang mengeram cukup lama ya, sudah bisa menghasilkan anakan ayam dan anakan bebek yang dieraminya. Dan alhamdulillah tidak agresif dengan telur yang dieraminya. Kita kembali ke sarang ini ya. Saya sangat tertarik dengan sarang yang saya buat di sini. Ada sebagian teman saya bertanya, itu di sarang entok ada daun apa ya. Jadi saya memanfaatkan daun-daun kering yang ada di sekitar kandang, saya jadikan sarang untuk entok ya. Karena saya mencari rumput kering pun cukup jauh ya, harus mencari, butuh waktu ya. Jadi saya memanfaatkan daun-daun kering ya. Jadi saya jadikan sarang entok atau sarang ayam ya. Tapi alhamdulillah entok pun mau bersarang dengan sarang yang saya buat dan merasa nyaman. Biasanya kalau entok tidak mau, dia merasa tidak nyaman dalam bersarang yang sudah dibuat oleh saya ya. Ini indukan putih yang sedang bertelur, ini masih proses bertelur ya. Dia belum mengeram, masih proses bertelur. Karena ini kan dalam satu sarang ada 2 indukan yang sedang bertelur. Jadi kita tunggu berapa banyak telur yang dihasilkan dari 2 indukan entok ini ya. Ini cukup bagus untuk dijadikan indukan dan bisa dijadikan bibit ya, untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas ya. Nah, kita bisa membedakan telur pejantan dan telur betina ya. Jadi ciri-ciri kita membedakan yang namanya telur ya, telur entok itu biasanya kalau yang bulat itu atau bundar itu dia nanti anakan yang ditetaskan itu betina ya. Sedangkan telur yang lonjong atau agak panjang itu biasanya nanti kalau sudah ditetaskan tuh jadi anakan pejantan ya. Jadi cukup mudah membedakan telur ya. Jadi kalau kita teliti, kita perhatikan itu telur itu berbeda bentuknya ya. Makanya kalau misalkan para petani atau para peternak dia mensortir mana anakan entok betina, mana anakan entok pejantan. Jadi sudah disortir. Jadi dari telur bisa terlihat ya. Jadi kalau telur itu lonjong atau agak panjang itu pasti anakannya itu pejantan. Kalau bulat itu pasti anakannya itu betina ya. Jadi cukup mudah untuk membedakan telur entok sama dengan telur yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan bagi para pemula bisa membedakan telur mana pejantan, mana telur betina. Nah, ini adalah telur ayam ya. Ada telur ayam yang berwarna coklat, ada telur ayam yang berwarna putih. Ini dari 2 indukan ayam yang berbeda ya. Jadi
Kenapa ada telur ayam yang berwarna putih? Kenapa ada telur ayam yang berwarna coklat? Ya mungkin dari makanan yang dimakan sama ayam tersebut, mungkin dari keturunan juga ya bisa mempengaruhi telur yang dihasilkan berwarna coklat atau putih ya. Tapi sama-sama bagus, sama-sama berkualitas, karena saya punya keturunan ayam itu cukup bagus dan bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Ini adalah bebek hibrida yang baru keluar dari sarang, dia habis makan dan mandi ya. Jadi dia mau siap-siap masuk ke sarang lagi ya untuk mengerami telur-telur ayam ya. Kalau kita perhatikan agak unik bebek hibrida ini karena dia sangat sayang sekali dengan telur ayam yang dieraminya ya. Makanya ini bebek hibrida ini sangat agresif ya. Ketika saya masuk mengecek telur, langsung dia menggigit ya. Jadi bagi yang belum tahu harus hati-hati ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya tidak dijadikan alasan untuk tidak takut ya. Jadi harus bisa berani ya, karena kalau saya mengecek telur fertil atau telur tidak fertil, biasanya saya keluarkan dulu indukannya ya, langsung saya ambil telurnya, saya taruh di tempat wadah ya. Jadi kalau misalkan saya ambil telur langsung ada induknya, biasanya dia langsung menyerang ya. Takutnya telur-telurnya itu agak retak dan pecah. Jadi saya mengamankan biar telur itu tidak pecah, saya keluarkan indukannya, langsung saya ambil telur-telurnya. Ini lebih mudah ya. Nah, ini lagi bertelur nih, entok ini lagi bertelur ya. Saya sudah cek, baru saja keluar telurnya ya. Makanya saya penasaran sampai berapa butir telur yang dihasilkan dari 2 indukan entok ini ya. Nanti pasti kalau misalkan mengeram dalam satu sarang ini ada 2 indukan entok ya. Nah, jadi saya akan tunggu kurang lebih 1 bulan penuh untuk penetasan secara alami ya dari indukan masing-masing ya. Mudah-mudahan telurnya fertil semuanya. Nanti akan saya share kembali video video anakan yang akan menetas ya. Ini ada indukan dan ada bebek ya. Jadi ini entok yang saya pelihara ini bisa dikawinkan dengan bebek, bisa dijadikan anakan yang dikatakan kawin silang ya. Nanti anaknya pun jadi lebih bagus ya, jadi berkualitas ya, karena ada perkawinan silang antara entok dengan bebek ya. Jadi mudah-mudahan ini informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.